Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester untuk materi kelas 7 semester ganjil dengan KD 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai yuk. Yang pertama, materi yang kita bahas adalah pembentukan BPUPKI. Indikator soal yang bisa kita ambil: 1. Peserta didik dapat menentukan jumlah anggota BPUPKI dengan benar. Pembahasannya, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 60 orang dari tokoh bangsa Indonesia ditambah 2 orang dari perwakilan Jepang. Jadi total keseluruhan jumlah BPUPKI adalah 62. Berikutnya, disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia dengan benar. Pembahasannya, kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yang menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam, di antaranya adalah pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Peserta didik dapat menentukan rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin dengan benar. Pembahasannya, usulan rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin, sila 1, pri kebangsaan, sila kedua, pri kemanusiaan, sila ketiga, pri ketuhanan, sila keempat, pri kerakyatan, sila kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, disajikan ilustrasi, peserta didik dapat mengidentifikasikan peristiwa Rengas Dengklok dengan benar. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, yang mana golongan pemuda mengamankan Insinyur Soekarno dari pengaruh Jepang dengan membawa ke Rengas Dengklok serta mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peserta didik dapat menentukan pilihan yang menunjukkan agenda sidang resmi BPUPKI dengan benar. Sidang BPUPKI terdapat 2 kali sidang, yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang resmi terjadi 2 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 dengan membahas dasar negara. Sidang resmi yang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang tidak resmi terjadi pada masa reses dengan membahas rancangan pembukaan UUD 1945. Indikator selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis pilihan yang menunjukkan persamaan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara dengan benar. Pembahasannya bahwa hasil sidang BPUPKI mempunyai persamaan dan perbedaan. Perbedaannya terdapat pada rumusan yang diusulkan dari masing-masing para tokoh. Sedangkan persamaannya yaitu pada segi materi dan semangat yang menjiwainya, yang tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia.
Berikutnya, disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan urutan yang sesuai usulan rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno dengan benar. Usulan rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno, ini sudah diurutkan ya, diingat-ingat urutannya. Sila 1, kebangsaan atau nasionalisme. Sila kedua, kemanusiaan atau internasionalisme. Sila ketiga, mufakat atau demokrasi. Sila keempat, kesejahteraan sosial. Sila kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Peserta didik dapat menentukan ketua Doku Risu Zumbe Inkai dengan benar. Pembahasannya, Doku Risu Zumbe Kosakai atau disebut dengan BPUPKI itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Sementara Doku Ritsu Zumbe Inkai atau sering disebut dengan PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Berikutnya, disajikan ilustrasi tentang peristiwa sidang BPUPKI. Peserta didik dapat mengidentifikasi semangat dan komitmen para pendiri negara dengan benar. Ini Ibu hanya memberikan contoh ilustrasi saja, bisa ambil ilustrasi, bisa jadi ada yang lain. Ibu bacakan ilustrasinya. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta menimbulkan reaksi. Wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat Rumusan Dasar Negara dalam naskah Piagam Jakarta. Bung Hatta selanjutnya menemui tokoh Islam di PPKI. Bung Hatta mengusulkan agar 7 kata pada sila pertama tersebut dihapus. Setelah didiskusikan, akhirnya disepakati rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari ilustrasi tersebut bisa kita ambil semangat dan komitmen dari para pendiri negara, diantaranya adalah rasa persatuan, yang kedua adalah musyawarah mufakat, yang ketiga adalah toleransi. Oke, selanjutnya disajikan daftar nilai-nilai. Peserta didik dapat menentukan pilihan yang menunjukkan nilai-nilai yang dapat diteladani dari para pendiri bangsa dengan benar. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari para pendiri bangsa pada perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati pada Piagam Jakarta diantaranya: 1. Rela berkorban. Kedua, rasa persatuan. Ketiga, sikap musyawarah mufakat. Keempat, toleransi. Kelima, sikap kenegaraan. Keenam adalah jiwa kebangsaan. Berikutnya, peserta didik dapat menyimpulkan sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh dengan benar. Pembahasannya, pengertian komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi sikap tersebut adalah sikap dari komitmen. Selanjutnya, disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri negara dengan benar. Pembahasannya, ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri negara diantaranya:
selalu bersemangat dalam berjuang, melakukan pengorbanan pribadi, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Itu semuanya adalah ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri negara Indonesia. Oke, kita lanjut. Peserta didik dapat menyimpulkan arti perasaan. Ulangi, peserta didik dapat menyimpulkan arti dari perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lainnya dengan benar. Pembahasannya bahwa nasionalisme itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang namanya nasionalisme secara luas, yaitu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya dengan tetap memandang sejajar bangsa lain. Nasionalisme secara luas ini memang yang harus dikembangkan. Yang berikutnya adalah nasionalisme secara sempit atau sering disebut dengan Calvinisme, yaitu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Ya, sekali lagi yang boleh dikembangkan adalah nasionalisme secara luas. Ya. Berikutnya adalah disajikan pernyataan terhadap. Ulangi, disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan jiwa semangat 45 dalam perumusan Pancasila dengan benar. Pembahasannya, jiwa semangat 45 para pendiri negara dalam perumusan Pancasila diantaranya adalah pro patria dan primus patrialis. Berikutnya, jiwa solidaritas, jiwa tanpa pamrih, jiwa toleransi, jiwa kesatria. Nah, itulah pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi penilaian akhir semester. Selalu semangat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.